Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Gina Zulia Rosyadi dengan nomor NPM 100606074. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil studi literatur saya yang berjudul Studi Literatur Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Rimpang Genus Curcuma dengan metode Brain-Sim Lethality Test atau BSLT. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit kanker ini merupakan salah satu penyebab angka kematian yang cukup tinggi. Dari data WHO 2018, Indonesia memiliki prevalensi pengidap penyakit kanker dengan kasus baru sebanyak 348,809 pada semua jenis kelamin dan umur. Saat ini sudah banyak obat-obatan anti kanker yang berasal dari bahan kimia maupun dari bahan alam. Pemanfaatan tumbuhan alam sebagai terapi kanker saat ini sudah mulai banyak dikembangkan karena terapi kanker menggunakan obat kimia seperti kemoterapi memerlukan cukup biaya yang mahal. Daya tarik obat tradisional juga sangat tinggi karena dianggap lebih aman dan lebih dapat ditoleransi daripada obat sintesis karena sifatnya yang alami. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber senyawa obat adalah dari genus Curcuma yang merupakan genus utama dari famili Zingiberaceae. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana aktivitas sitotoksik dari beberapa ekstrak rimpang genus Curcuma terhadap larva Artemia salina menggunakan metode BSLT dengan melihat pada nilai SI50 dan apa saja golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada beberapa ekstrak rimpang genus Curcuma. Kemudian dari permasalahan yang timbul tersebut, maka tujuan dari studi literatur ini yakni untuk mengetahui aktivitas sitotoksik dari rimpang genus Curcuma tersebut pada larva Artemia salina menggunakan metode BSLT dengan melihat pada nilai SI50 yang digunakan sebagai parameter sitotoksik, sehingga dapat dilihat potensinya sebagai agen sitotoksik. Dan untuk mengetahui adanya golongan senyawa yang terdapat pada beberapa ekstrak rimpang genus Curcuma yang dapat berpotensi sebagai agen sitotoksik yang dilakukan secara sistematik literatur review atau SLR. Kemudian dari hasil studi literatur ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat terkait potensi aktivitas sitotoksik pada rimpang genus Curcuma dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya pada bidang farmasi mengenai agen sitotoksik dari bahan herbal khususnya dari genus Curcuma. Kanker sendiri merupakan suatu keadaan di mana tidak normalnya proses apoptosis sehingga menyebabkan proses pembelahan sel menjadi tidak normal, tidak terkontrol sehingga dapat menyerang ataupun merusak jaringan di sekitarnya. Artemia salina sendiri merupakan kelompok undang-undangan dari divisi Arthropoda yang hidup di perairan yang berkadar garam tinggi. Metode BSLT ini dapat digunakan sebagai uji pendahuluan pada penelitian yang mengarahkan pada uji sitotoksik karena ada kaitannya antara uji toksisitas akut jika diperoleh nilai S50-nya dari uji toksisitas akut ini lebih kecil dari 1000 ppm. Nilai S50 ini merupakan nilai yang menunjukkan besar konsentrasi suatu bahan uji yang dapat menyebabkan 50% kematian jumlah hewan uji setelah perlakuan 24 jam. Penelitian ini dilakukan secara sistematik literatur review dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan semua hasil temuan ke dalam penelitian. Tahapan pertama yang dilakukan adalah perancangan, yaitu merancang research question yang dituangkan dalam rumusan masalah, kemudian dirancang pula kriteria inklusi dan eksklusi untuk digunakan pada tahap seleksi. Selanjutnya dilakukan pencarian dan pengambilan artikel pada laman dengan naskah yang telah dipublikasikan nasional maupun internasional. Kemudian setelah memperoleh artikel yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah dirancang pada gambar, dilakukan ekstraksi data terhadap topik yang berkaitan. Dan kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pelaporan hasil studi literatur pada jurnal penelitian sehingga didapatkan hasil studi literatur aktivitas sitotoksik ekstrak rimpang genus Curcuma dengan metode Brain-Sim Lethality Test atau BSLT. Berikut artikel hasil studi literatur tentang uji sitotoksik pada beberapa jenis tanaman genus Curcuma terhadap metode BSLT. Kategori toksisitas ini berdasarkan dari nilai S50 ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dari kategori yang sangat toksik dengan nilai S50 kurang dari 30 ppm. Dilanjutkan dengan kategori toksik dengan nilai S50 30 sampai 1000 ppm dan terakhir dengan kategori tidak toksik dengan nilai S50 yang lebih dari 1000 ppm. Berdasarkan kategori tersebut, ekstrak diethil ether dan petroleum ether kunyit hitam termasuk ke dalam kategori yang sangat toksik. Dan ekstrak etanol rimpang temulawak, ekstrak metanol etanol air rimpang kunyit, ekstrak etanol rimpang temu putih, ekstrak etanol rimpang temu hitam, dan ekstrak kloroform dan metanol rimpang kunyit hitam termasuk pada kategori yang toksik. Perbedaan nilai S50 ini terhadap larva udang dikarenakan terdapat adanya perbedaan kandungan senyawa metabolit sekunder pada setiap tanaman uji. Berdasarkan beberapa artikel jurnal penelitian menunjukkan bahwa ekstrak genus Curcuma mempunyai potensi sebagai agen sitotoksik. Ini kaitannya dengan kandungan senyawanya, diantaranya ada alkaloid, saponin, steroid, flavonoid, tanin, dan curcuminoid yang terkandung pada ekstrak rimpang genus Curcuma.
Senyawa-senyawa aktif tersebut berperan sebagai stomach poisoning yang menyebabkan gangguan pada saluran cerna larva dan menghambat reseptor rumpik pada mulut larva, sehingga larva gagal mendapatkan stimulus rasa dan tidak dapat mendeteksi makanan, dan akhirnya larva akan mati karena kelaparan. Kemudian dari hasil studi literatur ini disimpulkan bahwa ekstrak rimpang kurkuma yang dikaji diantaranya rimpang temulawak, rimpang kunyit, rimpang temu putih, rimpang temu hitam, dan rimpang kunyit hitam berpotensi sebagai anti kanker berdasarkan aktivitas sitotoksik dengan metode BSLT yang ditunjukkan dengan nilai LC50 kurang dari 1000 ppm dengan kategori toksik dan sangat toksik. Dan golongan senyawa aktif yang terkandung di dalam beberapa tanaman genus kurkuma tersebut yang memiliki mekanisme sebagai sitotoksik adalah kurkuminoid, flavonoid, terpenoid, dan K-alkaloid. Dari hasil studi literatur diketahui bahwa pada beberapa rimpang genus kurkuma ini yang telah diteliti berpotensi sebagai agen sitotoksik, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan senyawa pada ekstrak rimpang genus kurkuma secara kualitatif untuk mengetahui kadarnya, serta perlu dilakukan uji sitotoksik secara in vitro dan dilanjutkan pengujian senyawa-senyawa anti kanker dari tanaman ini secara spesifik dengan menggunakan kultur sel kanker. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.